buat semua permata GBKP dimanapun berada pada saat ini. Kita selalu bersyukur atas segala kebaikan dan lawatan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Kami yakin dan percaya permata GBKP selalu memberi diri untuk bisa dituntun, diperbaiki, diarahkan, dan bisa kita nyatakan di dalam hidup kita satu pekerjaan dan perkara yang besar Tuhan berikan bagi kita. Permata GBKP di minggu ini, kalau kita melihat bahan kita yang menjadi bahan PA Permata GBKP adalah mengenai budaya ertutur ataupun dengan tema orat tutur. Jadi sebelum saya sampaikan renungan ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan atas segala izin dan karya yang terbesar Dia nyatakan bagi kehidupan kita, dan kita dilayakkan untuk memahami dan kami dilayakkan untuk menyampaikan firman ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur yang begitu besar kami harapkan dari-Mu ya Tuhan. Dan kami berterima kasih atas segala perbuatan-Mu yang ajaib, yang menolong kami, yang menuntun kami agar di dalam memaknai kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami dimampukan untuk paham dan mengerti lebih dalam lagi akan karya-Mu bagi kami. Izinkan firman ini menguatkan seluruh adik-adik kami permata, agar mereka menjadi permata yang indah dan berharga di mata-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan menyampaikan firman ini. Haleluya, amin. Permata GBKP yang terkasih, yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Kami tidak akan membacakan firman Tuhan ini. Silahkan permata membaca firman ini dari ayat 1 sampai 24. Dan firman ini senantiasa akan kami sampaikan dalam bentuk renungan. Pada kesempatan ini yang menjadi tema kita adalah orat tutur. Kalau kita melihat tema ini, seharusnya memang Permata GBKP disampaikan renungan ini dalam bahasa Karo. Karena apa? Karena kita mencintai budaya kita sebagai orang Karo, dan bagaimana budaya salah satunya ertutur itu, Permata GBKP semakin menerapkan dan mengaplikasikannya sebagai orang Karo yang memiliki budaya. Ertutur itu sangat penting bagi kehidupan Permata. Tapi Permata GBKP kami sampaikan renungan ini dalam bahasa Indonesia karena kita yang ada di Pulau Jawa ini sebagian besar tidak mengerti bahasa Karo. Jadi kalau kami sampaikan dalam bahasa Karo, mungkin sia-sia akan kami sampaikan tapi mereka tidak mengerti. Tapi bagi Permata yang ada di luar Pulau Jawa dan yang menyampaikan renungan ini, silahkan sampaikan dalam bentuk bahasa Karo. Gelah anak-anak Permata Anta semakin mengerti akan makna dan aplikatifnya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 24, secara menyeluruh apa yang diangkatkan melalui perikop kita ini adalah bagaimana mengisahkan cerita tentang kehidupan Abraham sebagai orang yang percaya di usia senja. Pada kesempatan ini dia ingin mencari seorang istri untuk anaknya Ishak. Itulah inti daripada pemberitaan kitab Kejadian pasal 24. Tapi saudaraku, di dalam menentukan siapa istri bagi anaknya Ishak, salah satu identitas yang tidak pernah pudar dari kehidupan Abraham adalah bahwa Abraham selalu berpaut kehidupannya kepada Tuhan. Artinya, Abraham tidak pernah lupa kepada Tuhan yang memberkati hidupnya. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh lupa akan berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Hal ini boleh kita lihat dari pengalaman kehidupan Abraham. Walaupun dia sebagai orang tua yang sudah tua, tapi satu tanggung jawab yang harus dia persiapkan adalah mencari seorang istri bagi anaknya Ishak. Dan satu hal yang dia selalu imani di dalam hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana istri yang akan dicari kepada Ishak itu tidak boleh dari keturunan orang Kanaan.
tapi selalu dia aminkan dan dia janjikan dan nyatakan selalu berasal dari keluarga ataupun dari tanah leluhurnya. Untuk menyikapi hal ini, apa yang dilakukan oleh Abraham? Yang dilakukan oleh Abraham adalah mempersiapkan dalam penjejakan pencarian seorang istri bagi anaknya Ishak. Yang pertama yang dia lakukan adalah meminta pertolongan Eliezer sebagai hambanya yang sudah cukup lama menyertai hidup Abraham. Eliezer yang dipercayakan oleh Abraham untuk pergi membawa misi mencari istri bagi Ishak. Yang pertama yang diminta Abraham adalah agar Eliezer melakukan tugas ini sebaik-baiknya, dan Eliezer harus berjanji di hadapan Abraham. Tandanya dia berjanji yaitu dia melakukan misi ini sebaik-baik mungkin, dan dia melaksanakan tugas ini untuk yang terbaik akan dia berikan dalam pekerjaannya mencari seorang istri bagi Ishak, anak daripada Abraham. Segala keinginan Abraham dia sampaikan kepada orang yang dia percaya yaitu Eliezer. Bagaimana keinginan Abraham seturut dengan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dia akan mengambil seorang istri bagi anaknya dari keturunan keluarganya, dari tanah leluhurnya. Ini adalah keinginan Abraham yang harus disampaikan oleh Eliezer dalam tugas misi yang diberikan kepadanya. Dan selanjutnya saudara-saudara yang terkasih, apa yang dituangkan Abraham melalui penjelasan yang dia berikan kepada hambanya yaitu Eliezer, tentu sikap seorang hamba ketika untuk melaksanakan tugas ini boleh kita melihat kesetiaan Eliezer juga. Apa yang dilakukan oleh Eliezer sebagai hamba Abraham? Yang pertama, dia berjanji kepada tuannya Abraham untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan dia akan melanjutkan dan melakukan tugas pelayanan ini dengan mengambil unta sebagai transportasi beserta dengan rombongannya menuju tempat yang akan dia tuju, yaitu Nahor. Eliezer berserta dengan rombongan beserta dengan unta yang mereka pakai sebagai alat transportasi untuk menjumpai calon istri daripada Ishak. Tentunya ketika Eliezer mengemban tugas dan melakukan atas perintah yang diberikan kepadanya, dia sudah berjanji kepada Abraham. Dan satu hal yang dilakukan Eliezer adalah dia berdoa kepada sang pemilik hidup, yaitu Tuhan. Doanya adalah besar harapan dan apa yang dia lakukan. Kiranya Tuhan memberikan kesempatan dan memberikan orang yang sudah Tuhan pilih menjadi istri bagi Ishak. Artinya tugas ini bukan tugas yang gampang. Eliezer melakukan tugas ini dengan berjanji kepada Abraham dan meminta petunjuk Tuhan dalam melaksanakan misi tersebut. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana sikap kehidupan Abraham ketika dia memiliki keinginan untuk mencari seorang istri bagi Ishak adalah Abraham menjalankan hidup sesuai dengan arahan Tuhan dalam hidupnya. Makanya kalau kita lihat arahan Tuhan bagi kehidupan Abraham, apapun yang dilakukan oleh Abraham, termasuk menyuruh Eliezer mencari istri bagi anaknya Ishak, semua itu Abraham rasakan dan lakukan sesuai dengan arahan Tuhan. Abraham tidak mau ketika anaknya kelak akan mengambil seorang istri dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Abraham selalu mengingat janji Tuhan bagi dia, sehingga dia menempatkan ketika Ishak sudah layak untuk memperoleh seorang istri, dia akan mencari dari keturunannya ataupun dari kampung halamannya, yang dalam catatan Abraham mereka sudah percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, sama seperti Abraham. Kenapa ini yang dilakukan Abraham?
Karena Abraham, saudara-saudaraku, sadar anugerah Tuhan itu tetap akan dia terima dalam hidupnya. Ketika dia mengutus Eliezer, dia percaya anugerah Tuhan akan bekerja dalam pekerjaan Eliezer. Dan alhasil yang kita lihat, ketika Eliezer mencarikan seorang istri bagi Ishak, apa yang diharapkan daripada Eliezer adalah bagaimana nanti dia bisa bertemu dengan seorang gadis yang akan mengambil air ke tempat pengambilan air yang ada di tempat itu. Dia bisa bertemu dengan seorang gadis yang akan membawa buyung, dan ada saatnya nanti buyung itu akan aku minta air yang ada pada buyung tersebut. Ini adalah keinginan Eliezer. Tapi sebelum itu terjadi, ternyata Tuhan menolong dan membukakan jalan terhadap keinginan Eliezer. Sehingga apa yang dia doakan kepada Tuhan, Tuhan menuntun seturut dengan harapan daripada Abraham, bahwa anugerah Tuhan itu bekerja terhadap apapun yang dia imani dalam penyertaan Tuhan. Ini terjadi ketika seorang gadis yang bernama Ribka, pas sesuai dengan sampainya Eliezer di tempat mata air mengambil air minum itu, datang seorang gadis membawa buyung untuk mengambil air. Bagaimana Eliezer meminta air kepada perempuan itu untuk memberikan dia kesegaran dan kekuatan dari air minum yang diberikan perempuan itu. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Perempuan itu bukan hanya memberi air kepada Eliezer, tapi seluruh unta-unta dan rombongan yang dibawa oleh Eliezer, dia berikan air minum. Ini adalah tanda-tanda penyertaan Tuhan yang sudah diimani oleh Eliezer dalam menemukan seorang wanita buat istri seorang Ishak. Jadi dari cerita yang kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan mempersiapkan bagi Ishak seorang pendamping kehidupan, tentu permata GBKP pun ada saatnya permata-permata ini dari sekarang sudah memikirkan akan masa depan mereka. Masa depan itu salah satu adalah bagaimana kelak mereka dipertemukan dengan pendamping kehidupannya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, seturut bagaimana Tuhan memberikan itu bagi hidupnya. Seorang permata GBKP pasti memiliki harapan itu, saudaraku. Permata GBKP meminta pertolongan Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, siapa yang layak sesuai dengan pilihan Tuhan menjadi pendamping hidupnya. Kita memiliki budaya Karo. Salah satunya budaya Karo itu sangat membanggakan kita. Kita sebagai orang Karo sangat bangga memiliki budaya Karo. Melalui budaya Karo itu salah satunya yaitu ada ertutur. Fungsi ertutur ini adalah bagaimana kita diberikan pemahaman tentang silsilah dan keturunan yang kita pahami sebagai orang Karo. Di mana kita diajar melalui ertutur, kita tahu marga ataupun beru apa kita, bebre apa kita, kempu apa kita, binuang apa, sampai kampah dan soler apa kita. Ini tujuannya agar kita menemukan silsilah mulai dari keturunan kita sampai saat ini. Sehingga dalam pertuturan ini bisa kita ambil, oh saya marga ini, saya beru ini, saya bebre ini. Artinya ini diingatkan buat permata agar di dalam ertutur alumahuli tehdu apa itu rangdu, tahu ke mana impaldu, mana kalimbubu, dan yang lain sebagainya untuk kam junjung tinggi sebagai sebuah nilai kekerabatan dalam orang Karo, sehingga mana tahu ketika ertutur itu kam jumpa impal yang mungkin ini Tuhan berikan bagi kam. Mungkin impal ini yang akan Tuhan titipkan menjadi pasangan hidupmu. Kalau jumpa impal itu sangat membahagiakan orang tua, apalagi kami yang menerimanya. Jadi permata GBKP melalui PA Permata di minggu ini, banyak permata yang sudah tidak tahu lagi proses ertutur. Tapi dalam bahan PA Permata di minggu ini, kesempatan permata untuk menanya orang yang mengerti tentang budaya Karo, orang tua kita, sahabat kita, kerabat kita, sesepuh yang ada di tempat kita, untuk diajar kita mengerti tentang ertutur alumahuli. Silahkan permata GBKP. Yang perlu kalian pahami adalah agar kalian mengerti siapa diri kalian, apa merga ataupun beruapa kita. Pas
pasti sudah tahu semua. Terus beberenya apa? Dan kalau kita sudah tahu bebere apa, kempu apa kita? Dan binuang dan kampah dan solar apa? Ini wajib permata GBKP tahu. Ini bagaimana harus bisa tahu? Silahkan gargari, darami, si banci bereken narasumber, gelah banci endam bereken edukasi tentang pertuturman permata GBKP. Karena budaya itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita cari, mari kita gali, mari kita lestarikan. Budaya ertutur di orang Karo adalah sarana yang Tuhan berikan bagi kalak Karo untuk menjalin relasi yang lebih baik lagi dengan orang lain. Kamrasi debanna meherga ia kap di bata. Dari relasi pertuturan mengingatkan kita bahwa kita saudara di dalam Tuhan Yesus. Kalak Karo memiliki kekerabatan kekeluargaan yang mengikat kita si erga-ergaan. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya itu adalah tugas dan tanggung jawab permata GBKP. Kalau kamu dari sekarang tidak dibenahi, kapan lagi? Permata GBKP sangat diwajibkan mencintai budayanya sendiri. Jangan malu sebagai orang Karo, tapi belajarlah, belajar dan belajar lagi. Pahami dan gali budaya kita orang Karo, karena di dalam budaya itu banyak sekali mengandung edukasi yang penting bagi kehidupan kita di mata Tuhan. Selamat mengikuti PA Permata buat Permata GBKP dimanapun berada. Jadilah permata GBKP yang bersinar dan menjunjung nilai-nilai budaya yang sudah Tuhan wariskan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat teguran, buat pengajaran, buat pengingat bagi kehidupan kami. Pengalaman Abraham menentukan orang yang tepat bagi istri Ishak. Ini menjadi pengingat bagi orang Karo. Kami juga sebagai orang tua sangat memiliki keinginan buat anak-anak kami agar mereka mencari pasangan hidup mereka kelak yang takut akan Engkau. Jadikanlah ini sebagai pedoman kehidupan bagi Permata, agar Permata GBKP sangat menghargai akan teguran dan ajaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin.